Selamat pagi, Shalom. Saya bisa minta pemain keyboard satu sewaktu-waktu saya menyanyi. Di situ aja nggak apa-apa. Baik. Banyak orang melihat kasih Tuhan itu satu sisi. Saya temukan kasih Tuhan itu punya dua line. Bahasa Inggrisnya lebih umum. Compassion and passion. Dua cinta ini sama besarnya. Compassion itu adalah belas kasihan. Di dalam belas kasihannya, dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi dalam passionnya, dia menjadikan dan menyediakan bangsa Israel untuk menjadi umatnya, mengenal jalannya, dan menerima warisannya. Apa bedanya passion dan compassion? Di dalam passion sebetulnya ada compassion. Tapi dalam compassion belum tentu ada passion. Kalau ada seorang kaya raya, baik hati, datang ke panti asuhan, itu namanya goodness. Itu namanya belas kasihan. Itu namanya kebaikan. Bahwa hadiah, saya tidak ingin mengecilkan, ini baik. Dan anak-anak yang di panti asuhan senang sekali. Ini cuma ilustrasi. Tiba-tiba sang bapak yang baik hati dan kaya raya ini tertuju kepada satu anak. Namanya mungkin, lalu dipanggil sini nak. Ya, umur berapa? 10 tahun om. Namanya siapa? Abigail. Gitu ya, misalnya. Terus si bapak bilang begini. Om sayang sama Abigail. Abigailnya kan bingung toh. Apa dia berjasa? Enggak kan? Kenal juga enggak. Abigail mau jadi anaknya om. Itu bukan belas kasihan. Itu perjanjian. Singkat cerita, ini cerita aja. Diadopsi. Dan Abigail itu menemukan identitas yang baru. Amin. Dan kalau dia anak sah, adopsi. Dia menjadi pewaris dari om yang kaya raya. Satu lagi. Seorang pemuda sukses baik hati, suka neraktir rame-rame. Itu namanya goodness. Mau ditraktir rame-rame? Maulah. Enggak ada risikonya. Senyum kanan, senyum kiri. Hilang. Tes. Pulang kenyang diberkati. Ya. Bisa di suara lebih bagus. Kenapa kok? Maksudnya kenapa enggak? Tapi ini sesuatu yang ini umum. Yang ini namanya goodness. Yang ini namanya personal. Dan si gadis kalau mengiyakan itu ada risikonya. Kalau ditraktir rame-rame tidak punya risiko. Risikonya bukan bayar traktiran, bukan bayar dinner. Risikonya adalah diajak jadian. Dan kalau dia mau bilang ya, dia nggak bisa menerima cinta pemuda lain. Amin.
Diam semua. Risikonya bukan bayar. Risikonya dimiliki. Sudah waktunya kita tidak hanya kenal Yesus, kasih Yesus itu compassion. Dia compassion. Tetapi di balik compassionnya itu sebenarnya lahir dari passion. Gairah. Makanya dia mengajak kita masuk dalam sebuah perjanjian. Saya bahasakan. Diajak kita jadian. Kenapa seorang pria menikahi seorang gadis? Dia bukan karena kasihan. Setuju? Karena dia bergairah. Dan permisi, dia ingin menyatakan itu dalam hubungan intim. Dan jalan masuknya lewat pernikahan. Sebab tidak boleh keintiman di luar pernikahan. Kalau belas kasihan tidak perlu perjanjian. Kematian Yesus, kita menjelang Paskah, bukan hanya lahir dari belas kasihan semata. Saya sempat merenungkan film Passion of Christ. Kenapa kok enggak Compassion of Christ? Ada yang pernah pikir enggak? Filmnya Mel Gibson. Passion of Christ. Kenapa dia rela mati? Ada satu ayat, lihatlah burung di udara, engkau akan diberi pengajaran. Ikan di laut, pernah dengar? Kitab Ayub. Waktunya singkat jadi saya nggak perlu baca. Percayalah ada di Alkitab. Ada satu pelajaran kalau kita lihat hidupnya ikan salmon. Pernah dengar? Pasti pernah makan. Padahal belum jauh di sana itu. Dia lahir di sungai. Dia besar di laut. Tapi kalau musim kawin, gairah. Dia rela kembali yang arusnya ke sini, dia sampai banyak yang mati. Mereka mati bukan karena belas kasihan, karena gairah. Dari sekian ribu berapa yang masuk sampai ke hulu dan hanya untuk kawin, setelah itu mati. That's the idea. Saya nggak tahu Anda pernah pikir, pernah dengar konsep ini. Kenapa Yesus mati? Dia mati untuk belas kasihan juga iya. Supaya kita tidak terhukum. Supaya kita bebas. Itu namanya penebusan. Tetapi dia juga mati untuk sebuah gairah. Karena melewati mati dia bangkit, Roh Kudus turun. Di situ dia mengikat perjanjian, dia memeteraikan perjanjian. Sehingga oleh Roh Kudus kita boleh diadopsi sebagai anak Bapa. Abba ya Bapa. Seperti Abigail diadopsi oleh baik hati dan kaya raya. Nah, mari kita lihat Yesus sebagai guru kehidupan. Kata kehidupan itu tidak ada di dalam agama apapun. Semua agama merucut hanya benar salah. Israel keluar bukan hanya untuk bebas. Israel keluar untuk menemukan kehidupan. Yohanes 10 ayat 9, I came that you may have life. Manusia tidak hidup hanya untuk hidup living. Manusia hidup untuk menemukan life. Life itu bukan hanya punya uang. Life itu menemukan identitas, menemukan makna, menemukan cinta.
Dan ujungnya life itu kehidupan menemukan keabadian. Karena gak ada satu kita kepingin mati. Karena kita didesain originalnya tidak mati. Israel itu budak waktu di Mesir, setuju? Apa makna budak? Saya sarankan lihat film Spartacus. Yang 50 ke atas tahu, yang 30 ke bawah enggak tahu film apa itu. Kirk Douglas. Saya terharu waktu lihat itu. Itu perjuangan seorang anak manusia untuk menemukan satu makna hidup. Karena jadi budak itu tidak punya makna hidup. Lihat. Kalau yang pria, zaman dulu nggak ada Netflix kan. Jadi kalau bangsawan pengen, bos-bos itu pengen hiburan nggak bisa nyetel Netflix. Dia panggil gladiator, suruh. Bukan cuma main shadow boxing, betul-betul bunuh-bunuhan. Salah satu kalah diseret, dibuang, dikubur. Anda bisa bayangkan. Kayak barang kan. No identity. No dignity. No destiny. That's life. Yang perempuan suruh melayani, nyugui minum, tapi enggak begitu. Mau ditiduri, permisi, mau ditelanjangi, enggak ada urusan. Itu budak. Israel bukan rakyat. Israel bukan bangsawan di Israel, di Mesir. Budak. Betul? Tetapi Tuhan berkata kepada budak ini, katakan pada Firaun, mereka anakku. Identitas. Dan Keluaran 19 berkata, mereka adalah kerajaan iman, harta kesayanganku sendiri. Martabat. Amin. Diberi destiny, tanah perjanjian. Yesus tidak datang hanya untuk menolong. Kita butuh pertolongan. Tapi lebih dari itu. Mari kita lihat Yesus bukan hanya satu dimensi. Dia penolong. Ya. Dia juru selamat. Iya. Tapi pengampunannya untuk sebuah tujuan. Tujuannya bukan hanya kebaikan semata. Tapi dia punya rencana. Dia punya gairah. Dia punya mimpi atas Anda dan saya. Kita tidak bisa kenal Tuhan hanya berhenti pada compassion-nya saja. Kita harus kenal Tuhan, mengenal jalannya, passion-nya. Orang Israel itu masalah yang terjadi, yang putar-putar. Itu bukan tidak mengalami pembebasan, pertolongan, pengampunan. Tapi mereka tidak kenal jalan dan tujuan. Saya tunjukkan ada dua kata kunci yang Tuhan berikan kepada umat atau orang yang percaya pada dia. Yang pertama kepada publik khalayak ramai. Percayalah, sakit sembuh. Tapi kepada orang yang dipanggil muridnya, kata kuncinya beda. Ikutlah aku. Orang Jakarta, anak muda Jakarta kalau pacaran dia punya istilah apa? Gua jalan sama dia. Jalan. Itu Alkitabiah banget. I walk with him, with her. Bukan cuma dapat kebaikan. Gua jalan. Ikutlah aku. Mari saya seberapa waktu yang masih bisa? Oke, masih ada. Pencobaan di padang gurun itu memberikan satu gambaran potongan jalan-jalan Tuhan. Dan
Dan saya kaget dengan apa yang disodorkan setan. Ini debat tingkat tinggi. Mari kita lihat Yesus selain juru selamat, dia guru spiritual, guru kehidupan. Amin. Itulah baru lahir kata murid. Dan pesan yang wasiat atau yang disebut perintah agung itu adalah Matius 28 ayat 18. Apa? Ada 4 kata kerja. Pergilah, jadikan murid, ajarlah, baptislah. Kalau dalam bahasa Yunani, bukan berarti saya sudah ahli. Itu kata kerjanya afirmatif. Pokoknya, batangnya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa dilihat karena sama. Kalau bahasa Yunani kelihatan. Bahasa kata kerja afirmatifnya bukan pergi, bukan baptis, bukan ajar. Tetapi yang satu ini, make disciple. Jadikan murid. Dia bangun gerejanya. Nggak boleh berhenti jadi jemaat biasa. Jadi murid. Apa murid? Saya cuma ngasih satu yang gambaran yang kontekstual. Murid itu bukan cuma percaya sama guru ini. Dia ngefans. Katakan ngefans. Tahu ngefans? Dia kagum. Kalau orang kagum apa? Ikut. Orang kagum apa? Niru. Yang masih anak muda. Ya, yang tua juga enggak apa. Bukan tua, lanjut usia. Termasuk saya. Ngefans. Saya dulu sejak kecil belajar martial arts. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang ngiming-ngiming hadiah, enggak ada yang ngancam. Saya bisa latihan 1 jam tiap hari. Kelas 6 SD. Kenapa? Ngefans. Saya pengen jadi pendekar kayak guru itu. That's his disciple. Bahkan guru saya nggak pernah ngasih duit saya. Kalau Tuhan ini lengkap. Nah, pencobaan pertama apa? Ini buka hati, buka pikiran, ya. Ya mungkin ini saya salah masuk ini. Saya mau dihibur, mau dikuatkan kok dikasih mikir. Yesus puasa 40 hari. Amin. Bukan dugem puasa. Melakukan kehendak Bapa. Dan dia lapar, nggak usah dibuka ya. Supaya cepat. Berarti dia punya kebutuhan. Dia ada di padang gurun. Dia lapar berarti punya kebutuhan. Tapi di situ tidak ada McDonald, KFC, mie mapan, bakso, duk-duk, nasi goreng duk-duk juga gak ada. Oke? Tapi dia punya kesaktian. Penuh Roh Kudus. Dia mampu, dia punya kebutuhan. Iblis datang. Dia tidak meminta Yesus, kamu nyuri, kamu bunuh, ngerampok. Ini, aduh. Kamu kan lapar kan? Kamu butuh makan kan? Setuju? Dan makanan tidak ada kan? Kamu kan punya kuasa. Jadikan batu jadi logik gak? Masuk akal enggak? Bahasa Chinese-nya cingli enggak? Cingli loh. Saya juga setuju loh ya. Apa jawab Yesus? Ini prinsip rohani. Manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maafkan kalau kalimat kurang tepat, tapi paling tidak seperti itu. Saya bahasakan, saya sudah berkali-kali baca ini. Tiba-tiba saya dapat pertanyaan, saya ingin bagikan. Manusia, kalau mau jadi manusia yang sejati,
Yesus jadi Kristus. Kita tidak lahir untuk jadi jantan dan betina, tapi jadi pria, wanita. Kita jadi makhluk spiritual. Saya petakan, manusia yang rohani, dia tidak hidup hanya digerakkan oleh kebutuhan, tetapi dia digerakkan oleh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi tunggu dulu. Jangan khawatir. Alkitab menceritakan Bapa di surga peduli dengan kebutuhan. Katakan amin. Dia menekankan jangan takut dengan apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Aku peduli. Aku Allah yang baik. Gak ada anak itu gak dipelihara. Tapi maknanya kita tidak boleh berhenti kepada kebutuhan. Kalau Injil hanya berhenti kepada kebutuhan kita. Tuhan bahkan begini, itu dicari oleh semua bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya mau tantang, apa yang dalam pikiran Anda, saya? Apa Yesus tuh berhenti semua kita butuh minta tolong dan itu tidak salah. Sekali lagi tidak salah. Yang saya katakan salah ketika kita hanya menjadikan dia memenuhi kebutuhan. Tetapi Tuhan, perjumpaan pertama, poin konteksnya, dia memenuhi, dia memberikan kebutuhan. Tuhan gak bicara kebenaran. Tuhan bicara kasih karunia. Saya dijamah Tuhan, bukan saya layak. Saya waktu itu, ini rohani ya, kusta, najis. Bukan jasmani ya, saya gak pernah punya kena kusta. Jangan khawatir. Jelek. Tapi waktu itu pertama kali saya merasakan kehadiran cintanya. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai penguasa, sebagai Bapa. Saya nangis 1 minggu. Bukan sedih. Saya belum pernah mengalami kehadiran itu. Saya panggil dia tanpa saya mengerti. Papa, papa. Saya sendiri tutup mulut saya. Ngaco kamu. Saya ngomong sama diri saya. Manggil Tuhan Bapa itu. Papa itu piye toh? Kan saya bukan orang gereja. Tapi malam itu saya tahu. Saya lahir dalam roh. Saya jadi anak Bapa. Itu bukan ceritaan, itu bukan doktrin, itu realita. Saya tidak ketemu agama, saya tidak ketemu dewa. Dan waktu itu saya bukan sedang butuh duit, enggak. Saya lagi frustasi. Dan saya menemukan identitas. Siapa saya? Saya tidak lahir untuk jalani hidup. Anak muda, dewasa, jadi tua, mati. Bahkan bukan sekedar untuk sukses. Tapi menemukan sebuah makna, tujuan. Musa itu contoh orang yang umurnya 120 tahun. Tapi sebenarnya usianya 40 tahun kali 3. 40 tahun pertama adalah my story. Sukses. Jadi pangeran. Dia CEO Worldwide Company kalau hari ini. Gajinya gopek tiok. Ya kemungkinan begitu kalau di kurs sekarang. Pangeran. Pimpin proyek. 40 tahun kedua. Dia terpental dari kekuasaan. No story. Jadi gembala kambing domba. Tapi 40 tahun ketiga. Bukan no story, bukan my story. His story. That's life. Anda sedang bangun apa? My story atau no story? Atau
Bruce Lee adalah orang hebat. Sampai sekarang kalau ditanya anak muda, tahu Bruce Lee? Tahu, padahal matinya 73. Tapi dia bangun My Story. Gone. Musa 40 tahun ketiga, dia bukan bicara tentang saya lagi. Tapi bukan juga jadi pecundang, no story. Dia tidak lagi identitasnya Prince of Egypt. He got a new identity. He got a new destiny. Dan dia melakukan sebuah cerita yang dikenang sampai hari ini. That's life. Manusia tidak boleh digerakkan hanya oleh kebutuhan saja, tapi oleh kebenaran. Kebenaran itu, kasih karunia itu gratis. Tapi kebenaran itu ada harganya. Kebenaran tidak selalu manis. Tetapi kebenaran itu menyembuhkan. Kebenaran itu membebaskan. Kita harus belajar kecil-kecilan dulu. Belajar milih kebenaran di atas kebutuhan. Makanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup digerakkan, ditopang dan disupport oleh kebenaran, termasuk di dalamnya kebutuhan. Dalam dunia bisnis pun, kalau Anda punya integritas, Anda bisa dipercaya. Anda nggak harus punya modal. Betul? Anda bisa dipercaya oleh bos. Apa itu kata bisa dipercaya? Integritas, potongan kebenaran. Mari kita belajar mulai latihan dikit-dikit. Sedikit demi sedikit. Saya tidak ngalup, tapi kadang-kadang saya bayangkan. Kalau saya ditodong pistol, gimana ya? Pilih Yesus atau mati? Jangan mimpi kita bisa melakukan itu kalau kita tidak belajar yang kecil-kecil. Ini baru gajian ini, ada butuh ini, gue pengen HP. Tapi kalau perpuluhan mas, saya pengen ini kasih, saya nggak bisa beli HP. Padahal HP-nya ya masih ada. Tapi pengen ini yang gede, yang bagus. Itu hal kecil. Nggak ganti HP, nggak mati. Tapi belum tentu milih yang benar. Itu yang kecil-kecil. Kita harus latihan. Setia dalam perkara yang kecil. Amin. Di situ kita berlatih. Anda nggak bisa, yang Anda nggak pernah olahraga, push up 10 kali aja belum tentu bisa. Tapi yang sudah biasa ya 10 kali sedikit Pak. Apalagi baru sakit, 3 kali aja sudah meyek-meyek. Kenapa? Nggak terlatih. Latihlah dirimu beribadah. Kebenaran itu jalan. Makanya akulah jalan. Jalan itu bukan untuk ditonton. Jalan itu bukan untuk dikantongi. Ini paradigma. Jalan itu kita di jalan. Kita yang di dalam jalan. Kita yang dimiliki. Dan kita berjalan. Amin. Yang ketiga, kalau saya jalan di sini, saya tidak mungkin jalan di sana. Amin. Oh sudah habis. Nanti pembaktian kedua, pencobaan 2 dan 3. Kalau mau dengar datang lagi. Ini spiritual formation. Saya langsung ketiga aja. Sedikit karena waktunya.
Apa pencobaan Tuhan? Bukan pencobaan iblis. Tidak suruh berbuat kriminal, suruh ngabdi nyembah sama dia. Padahal aku berikan dunia, padahal Bapa sudah menyiapkan bumi, segala kuasa di sorga dan di bumi. Dikasihkan siapa? Yesus. Tapi itu terjadi setelah dia mati dan bangkit. Taat sampai mati. Jadi kematian Yesus itu adalah satu teladan bagaimana menjalani kehidupan saya manusia. Taat sampai mati. Saya pernah dikritik orang waktu saya katakan, Jesus is the true samurai. He fight until the point of death. Gak pernah nyerah. Amin. Ini istilah saja. Jangan disebarluaskan. Nanti dianggap teologi sesat. Nah, penyembahan yang benar itu kita nggak bisa memisahkan kealahannya dan ketuhanannya. Saya nggak ada waktu. Tuhan sama Allah itu jadi satu sekarang. Campur aduk. Banyak orang tidak mengerti bedanya Allah dengan Tuhan. Mari kita buka Roma 10 atau tidak usah dibuka. Keselamatan kuncinya apa? Barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, teruskan. Yesus Tuhan. Dunia teologi kalau ada orang mengatakan Yesus bukan Allah, sudah geger satu seantero jagat. Allah bukan Allah. Yesus bukan Allah. Oh, sudah langsung diprotes. Sesat. Betul. Yesus itu Allah. Katakan amin. Allah itu apa? Konsep Allah ini secara umum. Pencipta, divine being, dipuja, dihormati. Tuhan itu sebenarnya Tuhan. Tuhan itu apa? Ditaati. Saya bahasakan ya. Seorang bisa menyembah, memuja banyak Allah. Orang Hindu Allahnya banyak. Dia menghormati semua dewa enggak? Tapi orang tidak bisa mengabdi kepada banyak Allah. Hanya satu Tuhan. Wow. Saya khawatir, saya tidak mengecilkan, saya tidak nuding. Kalau saya hanya memuja Yesus, tapi saya nggak belajar mentaati Yesus, sebetulnya saya nggak pernah nyembah dia. Saya hanya memuja dia. Saya nggak pernah ngabdi sama dia. Satu hari di persekutuan saya, kita dilawat hadirat Tuhan kuat. Tapi saya ngomongnya agak kebalik. Lihat ya, kita baru ngalami hadirat ini. Ulang ngono besok, minggu depan. Tapi kita do nothing. Kita tidak ada persembahan lagi. Tidak ada ketaatan lagi. Api itu nyala ketika apa? Saya suka waktu peresmian bait suci. Salomo membawa persembahan. Api dari surga memakan habis. Jadi makanannya Tuhan itu apa? Worship. Dalam worship ada apa? Mesbah. Di atas mesbah ada apa? Korban. Gak bisa. Mahatma Gandhi katakan 7 deadly sin. Worship without sacrifice. Saya tidak nunjuk orang lain. Saya nunjuk diri aja. Saya nyanyi. Bukan saya dapat berkat lagu ini ya. Yesus kami puja. Tapi di luar saya nggak taat. Itu saya hanya berromantisme. That's not worship. Karena Godship and Lordship itu should be.
rasa sakit. Hari ini saya khawatir sebagian orang atau semua orang Kristen sudah mengalahkan Yesus. Tapi dia gak pernah jadi Tuhan. Apa kata kunci Tuhan? Tuhan. Taat. Saya pernah dengar, saya gak perlu sebutkan grupnya. Saya tutup segera. Konglomerat. Ini ownernya. Kalau dia pulang dari Singapura ke Jakarta, dia pulang pergi. Ngajak meeting jam 1 pagi. CEO-nya, presidennya, datang enggak? Jam 1 pagi, datang enggak? Itu loh Tuhan. Itu Tuhan. Dan Anda kalau kerja di konglomerat yang masuk di eksekutif, itu bos itu harus jadi Tuhan. Orang kaya itu enggak bisa dibantah. Karena dia bos. Yesus gelarnya bukan Allah di kitab Wahyu. Raja, segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan tidak minta ketaatan sempurna. Tapi kita harus belajar. Supaya kita tidak hanya berromantisme. Saya ngomong ini bukan nuding siapapun. Saya miris. Itu firman tuh. Sewaktu saya ngerti. Ini kayak pedang tuh. Set. Saya pernah berguru sama ini GBI kan, sama Pak Dwijo. Ada khotbah seminar. Pak, saya punya job Pak, opo. Ada 6 atau 7 orang sukar masuk surga Pak. Yo piye. 1 politikus, kenapa? Sukar jujur. Karena dia digerakkan sama kepentingan. Ya, buktinya enggak ada pemilu jujur 100%, ya toh? Siapapun yang menang. Yang kedua, sukar masuk surga. Bukan enggak bisa, sukar. Yang kedua, Tuhan sendiri ngomong, orang kaya. Karena banyak orang dimiliki harta, bukan memiliki harta. 3, orang pinter. Karena percaya sama otaknya kelapa daripada Tuhan yang besar. Itu orang pinter, mokong. 4, pengacara. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa? Apa? Karena membela yang bayar, bukan yang benar. Ya toh? Setan pun dibela lah dibayar. Ya toh? Kliennya gak peduli dia koruptor atau apa. 5, polisi. Kenapa? Dia menegakkan hukum, tapi orang tahu itu banyak yang melanggar hukum. Loh, betul ya? 6, yang ini saya tambahin. Sebenarnya berhenti di sini. Saya miris. Gadis cantik bukan anaknya orang kaya. Kepingin jadi remaja milenial. Hidup di Jakarta. Ini cuma kenapa? Ditawar. Kerusakannya sudah ditawar. Kalau Anda punya rumah harga 1M, 1,5 M, Anda kerasan. Kerasan nih, gak dijual toh. Tapi ada orang seneng sama rumahmu. Jual enggak? Enggak. Terus dia ngomong, tak beli 5M. Mikir enggak? Mikir enggak? Saya mikir, masih kerasan lah 1,5 M. Rumah saya misalnya 5M, tak beli 10M. Jual enggak? Jual, gak apa-apa. Rumah. Tak beli lagi ya toh. Tapi kalau diri. Yang ketujuh siapa? Saya bilang pendeta. Katanya. Sebab kerjaannya terus ngomong kebenaran. Khotbah toh. Terus kapan waktunya melakukan kebenaran? Ini cuma joke. Saya ngomong gini tuh, saya sadar, saya gak mau ketemu Yesus, aku gak kenal kamu.
Saya nggak mau jadi pengkhotbah profesional. Saya mau belajar dikenal dan mengenal Tuhan. Saya mau belajar, saya tidak hidup dengan memakai topeng. Saya mau belajar bercermin apa kata firman. Dan firman itu pedang bermata dua. Jangan taruh keselamatan kita atas doktrin, atas kata manusia. Temukan wujud keselamatan itu. Saya khawatir sebagian orang mengira dia sudah diampuni, dia sudah selamat. Dia nggak pernah ketemu wujud dari keselamatan. Karena imannya, iman konsep. Apa bedanya konsep? AIR, tolong dibaca. Air. Tapi Anda haus, Anda nggak pernah berhenti haus. Karena baca tulisan air. Gambar air, seger. Anda haus bisa seger? Cuma gambar. Anda bisa berhenti haus ketika Anda berjumpa dengan wujud air. Anda datang ke rumah makan, Anda ketemu daftar menu. Kalau restoran bagus, gambarnya keluar. Api-api. Bukan berarti daftar menu gak penting. Tunjuk, ngomong, bakminya datang, capcaynya datang. Tapi yang Anda makan bukan gambarnya capcay. Betul? Temukan wujud iman, bukan konsep iman menurut doktrin teologi AB. Saya punya teologi, saya belajar teologi. Saya tidak katakan teologi itu tidak penting. Daftar menu itu penting enggak? Berguna enggak? Berguna. Tapi itu bukan wujud, itu sarana. Semua teologi, doktrin keselamatan mau Armenia, mau Calvin, itu sarana. Temukan wujud